warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelompok 6 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Kebank Sentralan dan OJK dengan dosen pengampu Bapak Agep Rumanto ME. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Independensi Bank Sentral. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri atas nama Rahma Sabila Rosyada dengan NIM 23504 10130. Selanjutnya ada Serliana Navratilova dengan NIM 23504 10141. Yang terakhir, Siti Rohmatun Mustafidah dengan NIM 23504 10147. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu Bank Sentral dan mengapa lembaga ini memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Bank Sentral adalah lembaga yang bertugas menjaga kestabilan ekonomi, terutama kestabilan harga dan sistem keuangan. Di Indonesia, kita mengenal Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Lalu, apa itu independensi Bank Sentral? Secara sederhana, independensi Bank Sentral berarti Bank Sentral bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam mengambil keputusan kebijakan moneter. Independensi ini dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing menggambarkan aspek yang berbeda dari kebebasan Bank Sentral dalam menentukan tujuan, mengelola kebijakan, mengatur keuangan, hingga perlindungan hukum. Adapun jenis-jenis independensi Bank Sentral, yang pertama, independensi institusional. Jadi, independensi ini Bank Sentral tidak tunduk kepada pemerintah atau badan politik dalam membuat keputusan mengenai kebijakan moneter. Jadi, dalam independensi operasional ini, Bank Sentral bebas menentukan bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan, seperti target inflasi atau stabilitas nilai tukar. Dalam independensi ini, mengendalikan inflasi boleh ditetapkan oleh pemerintah, tetapi Bank Sentral memutuskan langkah teknisnya, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang ketiga, independen personal. Jadi, independen ini melindungi pejabat tinggi Bank Sentral dari pengaruh politik, khususnya dalam hal pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian. Yang keempat, independen finansial. Jadi, independensi finansial ini, Bank Sentral memiliki otonomi dalam mengelola keuangannya sendiri, tidak bergantung pada anggaran negara untuk operasionalnya. Independensi finansial, Bank Sentral boleh menentukan anggarannya sendiri. Hubungan antara independensi Bank Sentral dan efektivitas kebijakan moneter sangat erat. Karena independensi memungkinkan Bank Sentral menjalankan kebijakan secara profesional dan bebas dari tekanan politik jangka. Jadi, hubungan antara keduanya adalah yang pertama, menghindari tekanan politik. Artinya, tanpa independensi, pemerintah mungkin mendorong Bank Sentral untuk mencetak uang guna membiayai defisit anggaran atau meningkatkan pertumbuhan menjelang pemilu. Ini sering menyebabkan inflasi tinggi. Bank Sentral yang independen dapat menolak tekanan ini dan fokus pada stabilitas harga. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar. Jika Bank Sentral dianggap independen dan konsisten, pelaku pasar akan dipercaya pada kebijakan moneter, sehingga ekspektasi inflasi dapat dijaga. Yang ketiga, respon yang lebih cepat dan tepat. Artinya, tanpa proses politik yang panjang, Bank Sentral independen bisa lebih fleksibel dan cepat merespon perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya, studi kasus mengenai independensi Bank Indonesia atau BI. Sebelum tahun 1999, Bank Indonesia masih berada di bawah kendali pemerintah dan sering mendapatkan tekanan untuk mendalami defisit anggaran yang menyebabkan inflasi tinggi. Pasca krisis moneter 1998, Indonesia mereformasi sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen, tidak boleh diintervensi pemerintah maupun pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Larangan pendanaan defisit APBN langsung oleh Bank Indonesia
untuk menjaga kredibilitas dan menjaga inflasi. Dampak positifnya, inflasi menurun. Setelah informasi inflasi terkendali, kebijakan moneter lebih kredibel. Suku bunga, operasi pasar terbuka, dan instrumen moneter lain digunakan lebih efektif. Kepercayaan investor meningkat karena Bank Indonesia dinilai profesional dan tidak tunduk pada kepentingan jangka pendek politik.